Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tema yang berjudul Sosiologi Kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Mu'allamatul Musawwamah MSI yang berkelompokkan dari kelompok 10. Yang pertama Lutfi Habib Rahman NIM 123, Krishna Lailatul Qadar NIM 139, Ziyad Khairnida Mahardika NIM 141. Pendahuluan. Setiap pendidikan harus memahami perkembangan kurikulum karena merupakan suatu formulasi pedagogis yang paling penting dalam konteks pendidikan. Dalam kurikulum akan tergambar bagaimana usaha yang dilakukan membantu siswa dalam mengembangkan potensinya berbobot fisik, intelektual, emosional, dan sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Kurikulum dapat dipandang sebagai buku atau dokumen yang digunakan guru sebagai pegangan dalam proses pembelajaran mengajar. Yang mempunyai rumusan masalah yang pertama ialah apa pengertian dari kurikulum menurut para ahli. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tipologi kurikulum. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kurikulum tersembunyi. Yang pertama ialah pengertian kurikulum. Pengertian dari kurikulum menurut para ahli ialah yang pertama etimologi, berasal dari bahasa Latin curar dan ulums, artinya jarak tempuh, dan terminologi yang merupakan perangkat rencana dan pengaturan teknis isi dan materi pelajaran beserta metode yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah lain. 2. Tipologi kurikulum. Tipologi kurikulum ada 5. 1. Kurikulum berdasarkan isi. 2. Kurikulum berdasarkan model pengembangan. 3. Kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. 4. Kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. 5. Kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Melanjutkan pada topik pembahasan nomor 3, yaitu kurikulum tersembunyi. Pengertian kurikulum tersembunyi. Dalam proses pendidikan pasti ada kalanya terjadi beberapa kegiatan atau pengalaman yang diperoleh karena adanya interaksi peserta didik dengan lingkungan yang ditempatinya. Kurikulum yang terkait dengan kegiatan ini dinamakan kurikulum tersembunyi. Dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu hidden dan kurikulum. Hidden sendiri artinya tersembunyi, dan kurikulum adalah yang telah dijelaskan di atas. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum tersembunyi adalah sebagai pembelajaran yang tidak diorganisasikan oleh instansi tertentu. Adanya kurikulum tersembunyi menunjukkan bahwa hasil dari pembelajaran di sekolah tidak bisa diketahui secara formal atau lebih dikenal dengan sistem informal sekolah. Melanjutkan yang kedua, yaitu aspek-aspek kurikulum tersembunyi. Ada 3. Yang pertama aspek tetap, aspek tidak tetap, dan variabel sistem sosial. Aspek yang pertama yaitu aspek tetap, dalam artian hal-hal yang dikatakan dalam hidden kurikulum yang relatif tidak akan pernah mengalami perubahan yang signifikan. Contohnya apa? Ideologi, kegiatan, atau nilai sosial masyarakat yang dapat memberikan pengaruh kepada peserta didik atau sekolah, dalam arti nilai budayanya masyarakat yang mana perlu atau tidaknya untuk diwariskan pada generasi selanjutnya. Yang kedua yaitu aspek tidak tetap. Dalam ini ada 3 variabel yang termasuk dalam aspek tidak tetap dan relatif berubah. Variabel tersebut adalah variabel organisasi. Artinya variabel organisasi di sini adalah suatu kebijakan, penugasan peserta pendidik, dan pengelolaan peserta didik untuk proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu variabel sistem sosial. Variabel sistem sosial adalah suatu suasana sekolah yang tergambar dari pola-pola hubungan
semua komponen sekolah. Banyak faktor sistem sosial di sekolah yang dapat membentuk sikap dan perilaku peserta didik, yakni pola hubungan pendidik dengan tenaga administrasi, keterlibatan sekolah dan dalam pembelajaran, keterlibatan pendidik dalam proses pengambilan keputusan, hubungan yang baik atau hubungan yang transparan antara pendidik dan peserta didik atau dengan tenaga didik. Intinya, dalam variabel sistem sosial ada adanya transparansi, adanya kerjasama dan tolong menolong dalam melakukan kurikulum. Nah, melanjutkan yang ketiga yaitu fungsi kurikulum tersembunyi. Yang pertama yaitu nilai pendidikan, yang kedua nilai sosialitas, yang ketiga pelatihan dalam kepatuhan dan pengekalan struktur kelas. Nah, namun secara umumnya sebagai cara dari kontrol sosial, artinya kurikulum tersembunyi dapat mempromosikan persetujuan terhadap aspek sosial tanpa meningkatkan penggunaan pertimbangan rasional dan relatif. Nah, kurikulum tersembunyi dapat juga diasosiasikan dengan penguasaan ketidaksetaraan sosial sebagai bukti dalam perkembangan hubungan yang berbeda terhadap model yang berdasar pada jenis kerja, aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan yang diterapkan pada peserta didik. Jadi berbeda-beda berdasarkan kelas sosialnya. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, adanya kesalahan baik dalam lafaz atau pengucapan atau segi materi, saya sebagai perwakilan kelompok mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.